Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susana Guna, saya dari tingkat 2A. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Keperawatan ND. Sekarang saya akan mempresentasikan materi dengan judul konsep manajemen keperawatan. Yang pertama, pengertian manajemen. Suatu proses bekerja dalam melibatkan anggota staf keperawatan untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan bantuan terhadap pasien. Yang kedua, pengertian manajemen secara umum. Suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara komparatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan ini yakni suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk dapat mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan pelayanan keperawatan. Pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Kelly. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang kedua, menurut Nur Salim 2007, manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Yang ketiga, menurut Swanbot 2002, manajemen keperawatan adalah suatu kelompok dari perawat manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan, yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi suatu proses di mana keperawatan manajer menjalankan profesi mereka. Manajemen keperawatan ini memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat, pelaksana, serta mengelola kegiatan keperawatan. Yang keempat, menurut Anonim, manajemen keperawatan mempunyai lingkup manajemen operasional, dapat merencanakan atau mengatur dan mengerahkan karyawan dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik-baiknya pada pasien melalui manajemen asuhan keperawatan. Manajemen keperawatan adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan, kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan yaitu mengatur, mengarahkan, mengawasi keuangan yang ada, peralatan, serta sumber daya yang akan dibutuhkan. Arti manajemen keperawatan menurut Huber adalah sebuah bentuk pengorganisasian dan pengregistrasian sumber keperawatan dengan penerapan proses manajemen untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan dalam pelayanan keperawatan. Menurut Kemenkes 2001, definisi manajemen pelayanan keperawatan adalah sebuah proses perubahan atau juga transformasi dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan dengan cara pelaksanaan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengaturan ketenagakerjaan, pengarahan, evaluasi, dan pengendalian mutu pelayanan. Tujuan manajemen: 1. Mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. 2. Mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. 3. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. 4.
meningkatkan metode kerja keperawatan agar staf perawat dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi terjadinya duplikasi tenaga dan upaya. Tujuan manajemen keperawatan yaitu mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam melibatkan seluruh komponen yang ada. Komponen keperawatan berdasarkan fungsinya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau evaluasi atau controlling. Prinsip manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan harus bisa terorganisir. Pengorganisasian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. Pengarahan merupakan suatu elemen kegiatan manajer keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah terorganisasi. Divisi keperawatan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. Manajemen keperawatan dapat menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi suatu kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan, arahan, dan pengertian di antara pegawai. Prinsip manajemen keperawatan. Menurut Swanbung 2000, terdapat beberapa prinsip manajemen keperawatan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Penggunaan waktu yang efektif, 3. Pembuatan keputusan, 4. Memenuhi segala kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan urusan manajer perawat. 5. Suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. 6. Menjadi bagian yang aktif dari divisi keperawatan dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. 7. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, mengarahkan dan memimpin manajer keperawatan termotivasi. 8. Manajemen keperawatan merupakan komunikasi yang efektif dalam pengendalian atau pengevaluasian sebuah masalah. Fungsi dasar manajemen. Manajemen adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dalam kenyamanan terhadap pasien. Fungsi perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan yang diperlukan dalam manajemen keperawatan ini bertitik tumpu pada tujuan apa yang dicapai. Selain itu juga persiapan tindakan yang perlu diambil untuk suatu keadaan tertentu yang nantinya yang bertujuan agar tindakan perawatan dapat terarah dengan baik. Yang kedua, fungsi pengorganisasian manajemen keperawatan. Fungsi ini merupakan suatu pengaturan setelah rencana. Jadi, manajemen keperawatan juga dapat mengatur dan menentukan pembagian tugas pekerjaannya, macam, jenis, unit kerja, alat-alat keuangan dan fasilitas. Yang ketiga, fungsi penggerak manajemen keperawatan. Tanda manajemen keperawatan yang berhasil ialah saat mampu menggerakkan orang-orang supaya mau atau suka bekerja. Manajemen keperawatan ini juga harus mampu menciptakan suasana bekerja bukan hanya untuk karena perintah, tetapi harus dengan kesadaran sendiri termotivasi secara internal. Yang keempat, fungsi pengendalian manajemen keperawatan. Karena tugasnya adalah untuk dapat mengelola, maka akar tujuan akan tercapai. Dengan rencana harus dilakukan pengawasan,
pada pelaksanaannya. Apakah orang-orangnya secara waktunya yang tepat? Pengendalian ini juga berfungsi supaya kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Fungsi penilaian manajemen keperawatan. Fungsi ini menunjukkan manajemen keperawatan. Yang kelima, fungsi penilaian manajemen keperawatan. Fungsi ini menunjukkan manajemen keperawatan sebagai media pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang harus dicapai. Proses manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, kepersonilan, pengarahan, dan pengendalian. Proses manajemen keperawatan. Proses manajemen keperawatan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka di mana masing-masing komponen saling berhubungan dan berinteraksi, dipengaruhi oleh lingkungan. Karena merupakan suatu sistem, maka akan terdiri dari 5 elemen, yaitu input, proses, output, kontrol, dan mekanisme umpan balik. Level manajemen keperawatan. 1. Manajemen puncak level atau manajem. Yang kedua, manajemen menengah atau middle. Yang ketujuh, manajemen linin atau first level manajemen. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawat melalui 3 tingkat manajerial, yaitu manajemen pusat, bidang keperawatan, manajemen menengah, kepala unit atau supervisor, dan manajemen bawah, kepala ruangan atau perawatan. Teori manajemen Weber. Pelimpahan tanggung jawab pada bawaan atau karyawan dalam suatu organisasi. Weber percaya bahwa tugas ini harus diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat keterampilan mereka dan kemampuan yang efisiensi. Max Weber, seorang sosial terkenal di Jerman, adalah orang pertama yang menggunakan istilah birokrasi menjelang akhir abad ke-19. Weber tidak hanya menggunakan kata itu, dia juga percaya bahwa sistem manajemen birokrasi adalah sistem yang paling efektif untuk membentuk dan menjalankan suatu organisasi. Weber percaya bahwa melakukan tugas-tugas lain di luar yang ditentukan karyawan akan menyebabkan gangguan pada hierarki otoritas dan akibatnya kolaborasi dalam bentuk apapun serta pemikiran kreatif dilarang dalam sistem manajemen birokrasi. Dan distribusi daya juga merupakan urutannya. Dengan kata lain, bawahan diberikan mandat untuk melapor kepada mereka yang berada di atas mereka. Teori Weber juga mengabaikan nepotisme atau penyimpanan dari standar manajemen ini. Dapat percaya bahwa jika seorang memenuhi syarat-syarat untuk suatu pekerjaan, maka individu yang dimaksud bukanlah pasangan yang cocok untuk posisi itu. Sistem manajemen birokrasi Weber. Penghambatan hubungan pribadi antar pekerja, terutama selama dalam jam kerja. Dia percaya bahwa jam kerja harus digunakan hanya untuk bekerja dan tidak ada membahas masalah pribadi. Juga hubungan kerja harus dipandu oleh peraturan dan ketentuan yang sesuai. Teori manajemennya juga mencegah berbagai ide atau kolaborasi selama jam kerja. Dia percaya bahwa lingkungan kerja bukanlah pertemuan sosial, dan agar pekerjaan menjadi lebih efisiensi dan produktif, mereka harus menginvestasikan setiap menit untuk kerja mereka pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Elemen manajemen keperawatan. 1. Elemen manajemen keperawatan
dalam sikap terbuka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input. Input dari proses manajemen keperawatan antara lain sebagai sebuah informasi personal, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua, proses. Proses adalah jumlah kelompok manajemen atau dari tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai pelaksana yang punya tugas dan wewenang untuk dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, output dari proses manajemen keperawatan adalah suatu asuhan keperawatan, pengembangan staf, dan riset. Yang keempat, kontrol. Dalam proses manajemen keperawatan termasuk suatu backdate keperawatan, evaluasi penampilan kerja perawat, standar prosedur, dan terakreditasi. Yang kelima, umpan balik. Proses manajemen keperawatan berupa laporan finansial dan suatu hasil audit keperawatan. Filosofi manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan pada hari ini lebih baik daripada hari esok. Manajerial keperawatan merupakan suatu fungsi utama pemimpin keperawatan, meningkatkan suatu mutu kinerja perawat. Perawat yang memerlukan pendidikan berkelanjutan. Proses keperawatan akan menjamin perubahan tingkat kesehatan sehingga mencapai keadaan fungsional yang optimal. Tim keperawatan akan bertanggung jawab dan bertanggung gugat untuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan. Menghargai para pasien, hak untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Perawat adalah seorang advokat pasien. Perawat berkewajiban untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan pasien dan keluarga. Misi manajemen keperawatan. Menurut Nur Salam 2007, misi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan asuhan keperawatan yang sangat efektif dan efisiensi dalam membantu kesehatan pasien yang optimal setelah pulang dari rumah sakit. 2. Membantu untuk mengembangkan dan mendorong suasana yang konduktif bagi pasien dan staf keperawatan atau non-keperawatan. Yang ketiga, mengajarkan, mengarahkan, dan membantu dalam suatu kegiatan profesional keperawatan. Yang keempat, turut serta bekerja sama dalam semua anggota sesuai tim kesehatan yang ada di rumah sakit atau tempat kerjanya. Visi manajemen keperawatan. 1. Mengaplikasikan kerangka, konsep, dan acuan dalam suatu pelaksanaan asuhan keperawatan. 2. Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan. 3. Menerapkan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efisien kepada semua konsumen. 4. Meningkatkan suatu hubungan yang baik dengan semua tim kesehatan, menilai kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan standar kriteria yang ada. 5. Berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan sebuah intervensi keperawatan kepada pasien. 6. Meningkatkan pendidikan berkelanjutan, formal maupun non-formal, bagi perawat dalam suatu asuhan meningkatkan kinerjanya. 7. Berpartisipasi secara aktif dalam upaya perubahan model asuhan keperawatan dan meningkatkan suatu kualitas pelayanan. 8. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif dengan melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut tentang usaha keperawatan. 9. Memberikan suatu penghargaan kepada staf yang dianggap berprestasi. 10. Konsisten untuk selalu meningkatkan hasil produksi atau pelayanan yang terbaik.
11. Meningkatkan pandangan masyarakat yang positif tentang suatu profesi keperawatan. Ruang lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktik yang klinis. Manajer keperawatan yang efektif selayaknya dapat memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Menurut Suyanto 2008, manajer keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi sebagai berikut. 1. Menetapkan penggunaan suatu proses keperawatan. 2. Mengetahui suatu intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa. 3. Menerima akuntabilitas suatu kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. 4. Menerima akuntabilitas hasil suatu kegiatan keperawatan. Menurut Suryanto 2008, keperawatan ini terdiri atas 1. Manajemen pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat dikelola oleh bidang perawat yang terdiri dari 3 tingkat manajerial, yaitu sebagai berikut. 2. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan proses keperawatan pada prinsipnya menggunakan suatu konsep-konsep manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Ruang lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktis klinis. Manajer keperawatan yang efektif memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Manajer keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi 1. Menetapkan penggunaan proses keperawatan, mengetahui intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa, menerima akuntabilitas kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat, menerima akuntabilitas hasil kegiatan perawat. Berdasarkan gambaran di atas, maka lingkup manajemen keperawatan terdiri dari 1. Manajemen operasional, manajemen pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawat terdiri dari 3 tingkat manajer, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Tidak setiap orang memiliki kedudukan dalam manajemen berhasil dalam kegiatannya. Faktor-faktor yang harus dimiliki manajer adalah 1. Kemampuan menerapkan pengetahuan. 2. Keterampilan kepemimpinan. 3. Kemampuan menjalankan fungsi manajemen. 4. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Proses keperawatan adalah proses pemecahan masalah yang menekankan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat yang dibutuhkan pasien. 1. Pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang mengharuskan perawat menentukan setepat mungkin pengalaman masa lalu pasien, pengetahuan yang dimiliki, dan perasaan dan harapan kesehatan di masa mendatang. Pengkajian ini meliputi proses pengumpulan data, memvalidasi, menginterpretasikan informasi tentang pasien sebagai individu yang unik. 1. Perencanaan atau intervensi keperawatan dibuat setelah perawat mampu mengevaluasikan diagnosa keperawatan. 2. Pelaksanaan merupakan penerapan perencanaan intervensi keperawatan merupakan langkah berikut dari proses keperawatan. Evaluasi merupakan pertimbangan sistematis dari standar dan tujuan.
Evaluasi merupakan pertimbangan sistematis dari standar dan tujuan yang dipilih sebelum dibandingkan dengan penerapan praktek yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Manajemen asuhan keperawatan adalah pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau penyelesaian masalah. Klasifikasi pasien dibagi menjadi 3 kategori, yaitu self-care, intermediate care, dan total care. Dalam klasifikasi pasien dapat menentukan banyak dan jenis tenaga yang dibutuhkan dan menentukan nilai produktivitas sehingga jumlah perawat dengan kebutuhan pasien yang dapat seimbang. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak terkait dengan konflik tersebut. Perilaku konflik Baik Bapak dan teman-teman, saya akan melanjutkan dengan materi berikut, yaitu manajemen konflik. Yang pertama, pengertian manajemen konflik. Perselisihan atau perjuangan yang timbul ketika tidak keseimbangan dari perasaan, hasrat, pikiran, dan perilaku seseorang terancam. Perjuangan ini dapat terjadi di dalam individu atau di dalam kelompok. Pemimpin dapat menggerakkan konflik ke hasil yang destruktif atau konstruktif. Yang kedua, tipe manajemen konflik. Konflik timbul di antaranya dan antara orang-orang, adanya perbedaan, adanya kenyataan definisi, pandangan, otoritas, tujuan, nilai, dan kendali. Konflik dalam organisasi secara terstruktur dapat dikategorikan sebagai konflik vertikal dan konflik horizontal. Di sini dijelaskan konflik vertikal meliputi perbedaan antara pemimpin dan anak buah, sedangkan konflik horizontal adalah garis konflik antar staf dan ada hubungan dengan praktik keahlian, otoritas, dan sebagainya. Yang ketiga, penyebab manajemen konflik. Banyak faktor yang bertanggung jawab terjadinya konflik, terutama dalam suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa perilaku yang menentang, stres, kondisi ruangan, dan kewenangan dokter dan perawat. Yang keempat, proses manajemen konflik. La Monica tahun 1986 mengutip pendapat Villey 1980 membagi proses konflik ke dalam 6 tahapan, yaitu kondisi yang mendahului, konflik yang dipersepsi, konflik yang dirasakan, perilaku yang dinyatakan, penyelesaian konflik, dalam penekanan, dan penyelesaian akibat konflik. Yang berikutnya, strategi dan keterampilan manajemen konflik. Strategi yang dipakai untuk menyelesaikan terjadinya konflik yaitu strategi yang pertama, menghindari kompromi dan kerjasama. Bentuk keterampilan yang dapat dimanfaat untuk pengelolaan konflik pada umumnya berupa pencegahan. Yang keenam, penyelesaian manajemen konflik. Konflik yang terjadi dalam suatu tatanan organisasi, misalnya bangsal keperawatan, harus dikenali sifat, jenis penyebab, lamanya, dan kepelikan konflik dalam rangka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketujuh, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan gabungan antara dua logika dan daya, dan jika tepat akan menciptakan jalan keluar yang memuaskan. Sekalipun tidak mudah untuk mengambil keputusan,
dalam berbagai kondisi yang dihadapi, tetapi keputusan tepat harus diambil dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hasil manajemen konflik. Konflik mengakibatkan hasil yang produktif untuk pertumbuhan individu atau organisasi. Sebaliknya, konflik dapat sangat destruktif. Mengenali 4 faktor utama yang menentukan hasil konflik, yaitu isu, kekuasaan, kemampuan, kebutuhan, dan komunikasi bahasa.